Gimana? Bunuh ayam itu, makan dagingnya, atau ayam kamu hidup nggak apa-apa lah saya mati aja. Jawabannya apa? Pilihannya apa? Pendapat aja boleh. Jawab apa? Kalau saya pribadi ingin menyelamatkan diri sendiri dari sampingan. Kalau menurut pemikiran suku, nggak usah pemikiran suku. Sama dengan apa? pasti jadi makan. Boleh hidup. Kalau itu kita masih bisa membantu. Ini malah saya mikir. Ada dua kalau sebenarnya kalau kita memang udah benar-benar menyerahkan diri ke kita udah jadi Jadi ya saudara-saudara dalam dharma, anak-anak yang baik, jika kita ingin mendapat balasan yang besar, maka kita sudah tahu berdana kepada siapa. Bayangkan kalau misalnya ada yang dana ke Bante, 1 gelas air minum, berarti 1 kali perbuatan berdana air minum dia sudah mendapatkan balasan 100.000 kali lipat. Berarti kalau air itu, satu air itu kurang 300 liter dikali dengan 100.000 kali lipat, udah berapa botol dia dapat balasan? Benar nggak? Nah, setelah Anda mengetahui tentang berapa besar balasan, jangan nanti setiap bikin karma baik Anda pakai kalkulator berapa balasan saya dapat. Nanti hitung-hitung. Nah, tapi kalau pulang nanti ke rumah, boleh cerita sama mama, papa, kalau kita berdana sama orang yang baik akan mendapat balasan 100.000 kali lipat. Sekarang papa boleh berdana sama saya, kasih paket, saya sedang butuh paket internet pak, nanti papa akan dapat balasan 100.000 kali lipat. Papa untuk usaha. Boleh ditawarin orang tua. Karena sebagai umat Buddha, kita kan selalu dianjurkan banyak melakukan perbuatan baik, betul nggak? Terus agar kita banyak melakukan perbuatan baik, kita harus tahu perbuatan baik yang bagaimana agar mendapatkan balasan yang banyak. Kan itu. Mau dapat balasan yang sedikit, tak ada yang mau. Karena orang pasti mau yang besar-besar. Oke. Coba Anda ingat, ketika Anda sudah berapa banyak Bante yang datang ke sini?
Udah berapa kali Bante datang ke sini? Baik Bante Kusala, Bante Budiko, Bante Tidak Subano, Bante Tidak Damo, Bante Karuno, Bante Jinadamo pernah datang nggak ke sini? Pernah. Pernah berdana nggak? Nah, satu kali berdana aja sudah besar pahalanya. Bayangkan kalau itu kita pernah berkali-kali kita memberi, berarti kita sendiri sudah tidak bisa menghitungnya. Jadi inilah, ya, luar biasanya kita belajar agama Buddha. Luar biasanya kita menjadi pengikut agama Buddha. Kenapa? Sang Buddha mengajarkan kita cara-cara agar kita dapat membuat karma baik untuk diri kita sendiri, di mana satu perbuatan baik yang kecil bisa menghasilkan buah yang sangat banyak, balasan yang sangat banyak. Kemudian Bante ingin bertanya, di masa sekarang berdana kepada Sang Buddha, apakah masih mungkin? Berdana kepada Sang Buddha, Buddha Sakyamuni, apakah masih mungkin? Yang di depan Bante, mungkin atau tidak? Jawabannya mungkin dan tidak. Mungkin atau tidak? Mungkin. Yang sebelah kanan Bante, mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa mungkin? Bagaimana bisa mungkin? Buddha sudah lama parinibbana, tidak pernah datang ke sini. Bagaimana kita bisa berdana? Ya, mana caranya? Mungkin. Tetap mungkin atau tidak? Mungkin. Berdana kepada Sang Buddha di masa sekarang masih mungkin. Mengapa masih mungkin? Di dalam Vimana Watu Sutta dikatakan, apakah seseorang sesungguhnya melihat Sang Buddha secara langsung atau tidak? Jika pikirannya difokuskan kepada Sang Buddha, maka akibatnya sama. Dikarenakan niatnya adalah sama. Banyak makhluk yang terlahir di alam dewa dikarenakan sikap yang benar ini. Meskipun mereka sesungguhnya tidak pernah melihat Sang Buddha, jika hanya pikiranlah yang bisa membantu seseorang. Seperti dikatakan tadi, jika niatnya sama, maka akibatnya sama. Keyakinan bisa hadir pada saat kehadiran guru Buddha atau ketidakhadiran guru. Lantas bagaimana Bante cara kami berdana kepada Sang Buddha? Fokuskan pikiran Anda kepada Sang Buddha. Pergi ke altar yang ada di rumah Anda, altar guru Buddha. Kemudian dengan sungguh-sungguh Anda mengingat, saya berdana kepada Sang Buddha. Kemudian dengan pikiran yang difokuskan kepada Sang Buddha, Anda berdana, mempersembahkan makanan. Maka Anda berdana kepada Sang Buddha. Kenapa? Karena niat tadi, niat Anda dan konsentrasi Anda diniatkan kepada Sang Buddha, maka akibatnya sama. Baik kehadiran Sang Buddha atau tidak, di situ letaknya. Jadi inilah kesempatan kita sebagai umat Buddha untuk melakukan karma baik yang besar. Tadi berdana baik, berdana kepada seorang sama Sang Buddha, karmanya apa? Tidak terukur. Sekarang Anda dengan pikiran berdasarkan Vimana Watu. Jika Anda fokuskan pikiran Anda dan niat berdana kepada Sang Buddha, walaupun Sang Buddha tidak hadir, tapi niat Anda untuk Sang Buddha, maka akibatnya sama. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk berbuat karma baik, untuk mendapatkan balasan yang besar. Kalau dari rumah menuju ke sini jauh, makanya di rumah buat altar Buddha sendiri.
agar bisa berdana kepada Buddha, bisa melihat kepada rupa Sang Buddha, kemudian membangkitkan rasa hormat kepada Sang Buddha. Nah, itu akan membuat karma baik yang terus berlimpah-limpah bagi kita. Siapa di rumahnya yang belum ada altar Buddha? Angkat tangan semua. Enggak semua ya, ternyata ada. Mulai sekarang Anda mulai memikirkan bagaimana membuat altar Buddha di rumah. Kalau misalnya Bante, kami ingin buat altar Buddha, tapi kami nggak bisa beli rupang Buddha, kasih tahu Bante. Nanti Bante kasih tahu itu. Pak Awan sama Bu Elianti, nanti kita galang dana untuk beli rupang Buddha. Pakai gambar aja. Nah, jangan pakai gambar. Jadi nggak ada masalah hal seperti itu. Ya. Terus kalau kita punya altar Buddha, apakah kita harus sembahyang tiap hari Bante? Kalau nanti kami mau keluar, mau ke Batam, mau ke Jakarta, kan rumah kosong, nggak ada yang sembahyang. Sembayangin altar itu bagaimana Bante? Nggak apa-apa. Kalau lagi keluar kota ya keluar kota. Altar nggak disembayangkan nggak apa-apa. Karena sebelum kita pergi kita sudah pamit dulu. Udah, kami mau kia-kia, mau makan angin ke Jakarta, rumah nggak ada orang. Ya, Tolong jaga. tolong jaga. Kami tidak bisa sembahyang. Nanti setelah kami sembahyang, kami balik pulang, kami sembahyang lagi. Tapi selama kami dalam perjalanan, kami sudah menaruh Buddha di dalam hati kami. Keyakinan pada hati kami. Jadi Buddha bisa hadir terus di dalam hati kami. Dan kami akan berusaha untuk sadar dan sadar terus. Nah, seperti itu. Jadi jangan ada kepikiran seperti punya altar leluhur. Nanti kalau misalnya keluar, tolong ya Bu, nanti ke rumah saya sembayangin altar saya, kuncinya ada di bawah pintu. Bukan seperti itu cara altar kita menghormati leluhur. Altar leluhur juga tidak seperti itu. Kalau kita punya altar leluhur, yang saya pernah dengar, kalau kita keluar rumah harus disembayangin juga setiap hari, sampai kita nitip-nitip sama tetangga, sama saudara untuk ke rumah untuk angkat nyawa di altar leluhur. Tidak seperti itu cara berpikir. Leluhur juga tahu kita mau happy. Betul nggak? Betul. Karena itu jangan menyulitkan diri sendiri. Jadi kalau ada pandangan, nggak bisa, harus sembahyang setiap hari. Sekarang Bante bilang nggak perlu setiap hari. Ketika kita mau jalan-jalan rumah kosong nggak sembahyang juga nggak apa-apa. Anda mau pilih yang mana? Lebih percaya saya, Bante-nya, atau boleh percaya orang lain? Ya, Anda percaya saya. Kenapa? Kita belajar agama, ya, belajar ajaran Buddha itu menjadi semakin sederhana, ya, menjadi semakin lebih mudah, bukan menjadi lebih ribet, bukan menjadi lebih susah. Itu pentingnya. Semakin sederhana kita belajar agama Buddha, semakin sederhana. Jangan yang sederhana kita buat rumit. Nah, itu tidak bagus. Ya. Kemudian Bante ingin bertanya, mana yang lebih besar manfaat yang diperoleh si pemberi? Memberi kepada seseorang atau memberi kepada komunitas? Memberi kepada satu orang biku atau memberi kepada komunitas atau seluruh anggota sangga? Mana yang lebih besar manfaatnya? Lebih besar memberi kepada anggota sangga. Ini sudah dikatakan oleh Sang Buddha juga di dalam Dakinya Vibhanga. Ketika ibunya, ya, Pajapati Gotami, ingin berdana jubah kepada Sang Buddha, di mana jubah itu sudah dibuat oleh ibunya Sang Buddha, ibu angkatnya Pangeran Siddhartha ini, ibu angkatnya Gotami. Ia menenun sendiri kain, mencelup, menjahit untuk sengaja diberikan kepada Sang Buddha. Tetapi pada waktu diserahkan, Sang Buddha mengatakan, Gotami, serahkan jubah itu kepada Sangga.
Ketika kamu menyerahkan kepada sangga, itu berarti sudah mempersembahkan kepada saya dan juga kepada para biku lain, para anggota sangga. Tetapi ibunya tidak puas. Akhirnya dibantu oleh Yang Mulia Ananda. Dari cerita itu dikatakan bahwa Buddha Sakyamuni akhirnya menerima satu jubah dan satu jubah lagi diserahkan kepada sangga. Kemudian Sang Buddha mengatakan kepada Yang Mulia Ananda di dalam Dakina Wibangga juga, tidaklah mungkin Ananda pemberian suatu dana pada seseorang individu bisa membuahkan hasil yang lebih besar daripada memberi kepada sangga. Jadi jelas, kalau kita memberi kepada sangga, maka hasilnya jauh lebih besar daripada memberi kepada seorang biku. Bahkan Sang Buddha sendiri mengatakan itu. Coba kita lihat di dalam 14 tingkatan tadi, memberi pada seorang Sang Buddha, balasannya tidak terukur lagi, tidak bisa disebutkan lagi. Tetapi di sini Sang Buddha masih mengatakan memberi kepada sangga lebih besar manfaatnya. Seperti itu. Jadi di dalam Dakina Wibangga dikatakan ada 7 jenis sangika dana yang bisa dilakukan oleh umat Buddha. Apa saja 7 itu? Memberi kepada sangga, yang memberi kepada sangga biku dan sangga bikuni yang dipimpin oleh Buddha. Kedua, memberi kepada sangga biku dan bikuni yang sangga biku dan sangga bikuni ketika Sang Buddha sudah parinibbana. Yang ketiga, memberi kepada sangga biku. Yang keempat, memberi kepada sangga bikuni. Yang kelima, memberi kepada biku, seorang biku dan seorang bikuni yang ditunjuk sebagai perwakilan sangga biku dan sangga bikuni. Artinya kalau ada bante datang, satu lagi ada bikuni yang datang, ya itu istilahnya bisa dikatakan sebagai perwakilan sangga. Kemudian memberi kepada seorang biku yang ditunjuk sebagai perwakilan dari sangga biku. Yang ketujuh, ya, memberi kepada seorang bikuni yang ditunjuk sebagai perwakilan sangga bikuni. Jadi ini adalah 7 jenis sangika dana yang bisa kita lakukan. Jadi untuk sangga biku dan bikuni yang dipimpin oleh Sang Buddha maupun yang sudah parinibbana itu sudah tidak bisa kita berikan lagi. Kenapa? Karena semua sudah parinibbana. Anggota sangga menyebarkan Buddha Dharma. Sang Buddha guru kita, namanya Maha Mulia, serta Maha Sempurna,
untuk selamanya. Berikan serta bermuji, marilah bekerja bakti. Hari Kartina ini memberikan dana bagi samudra guru kita, namanya Maha Mulia serta Maha Sempurna Untuk selamanya. anak dalam jannah, semua milik sang putra. Mari kita semuanya rayakan hari Kartina semuanya guru kita, namanya Maha Mulia serta Maha Sempurna untuk selamanya. Samudra Guru kita, namanya Maha Mulia serta Maha Sempurna untuk selamanya. Samudra guru kita, namanya Maha Mulia serta Maha Sempurna untuk selamanya. ulang. Marilah kita Bersama menyambut hari Kartina, mari bersembahan juga kepada Yang Maha Esa. Sambutnya guru kita, namanya Maha Mulia serta Maha Sempurna untuk selamanya. Para upasana serta upasika semua, dua anggota sangga menyalakan kuda dharma. Samudra guru kita, namanya Maha Mulia serta Maha Sempurna untuk selamanya. Serta pemudi, marilah bekerja bakti di hari Kartina ini, membentuk menghadapi samudra
guru kita, namanya Maha Mulia, serta sempurna untuk selama-lamanya. Karena semua insan muda, hilangkan semuanya, rayakan hari Kartina. Semoga guru kita, namanya Maha Mulia, serta sempurna untuk selama-lamanya. Semoga guru kita, namanya Maha Mulia, serta sempurna untuk selama-lamanya. Semoga guru kita, namanya Maha Mulia, serta sempurna untuk selama-lamanya. Bila kita bersama menyambut hari Kartina, mari persembahan juga kepada anggota sangga. Sang Mulia guru kita, namanya Maha Mulia, serta sempurna untuk selama-lamanya. Para upasaka serta upasika semua, bantulah anggota sangga menyebarkan Buddha Dharma. Sang Mulia guru kita, namanya Maha Mulia, serta sempurna untuk selama-lamanya. Serta penghuni, marilah bekerja bakti di hari Kartina ini, memberikan dharma bakti. Sang Mulia guru kita, namanya Maha Mulia, serta sempurna untuk selama-lamanya. Semua insan muda, hilangkan semuanya, Kartina. Semoga guru kita, namanya Maha
Selamat sempurna putuskan alamanya samudra berikan damai maha mulia selamat sempurna putuskan alamanya. Saudara-saudari Kekristenan, setelah kita melaksanakan semardana, selanjutnya marilah kita bersama-sama menerima pemberkahan di hari suci Katina ini dari Bhikkhu Nusaha. Bhikkhu Nusaha, kami silakan. Ya, untuk anak-anak dalam hati berdoa untuk paman-pamannya. Ya. Beranjali, pejamkan mata. Anak-anak berdoa untuk orang tuanya. Ya. Sabba rogo vinimuto, sabba santa pawajito, sabba wera matikanto, nibuto catowang bawa. Yandunimitang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papagaho busubinang akanta dabudanu bawena winasametu. Yandunimitang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papagaho busubinang akanta damanu bawena winasametu. Yandunimitang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papagaho busubinang akanta sangganu bawena winasametu. Maha karuniko nato hitaya sabapadina puredwa parami sabapato sambodimutama Etena sajawajena sotite jaya manggalang jayanto bodhya mule sakyanang nandiwadano ewang tawang wijayo hohi jaya sujaya manggale aparajita palangke sise pata wipokare abhiseke sababudana agapato pamodati sunakatang sumanggalang supapatang suhutitang sukano sumuhotoca suyitang brahmacarisu padakinang kaya kamang waca kamang padakinang manokamang panidite padakine padakina nikatwa nalabantate padakine te atalada sukita wirula buddha sasane aroga sukita hota sahasa behinya tibi bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubawena sada soti bawantu te.
bunuh ayam itu, makan dagingnya, atau ayam kamu hidup nggak apa-apa lah saya mati aja. Jawabannya apa? Pilihannya apa? Pendapat aja boleh. Setiap orang boleh. Jawab Bu, apa? Kalau saya pribadi ingin menyelamatkan diri sendiri dari sang penganiaya. Kalau menurut suku, pemikiran suku, Nggak usah, aku mikir suhu. Dari nanti sama dengan apa? pasti milih makan. Boleh hidup. Kalau itu kita masih bisa membantu diri. Ini malah mikir.